Halo, selamat siang guys. Hari ini saya berada di depan ini ya, pohon jeruk. Teman-teman jangan tanya udah berapa tahun. Kalau atau boleh sih nanya berapa tahun umur jeruknya. Jeruk ini baru umur 2 tahun teman-teman, tapi seperti yang kita lihat bunganya ramai banget ya, sampai sebelah sana-sana. Dan jeruk ini teman-teman, atau pohon jeruk ini saya tanam di polybag ya. Nah, itu di meja di polybag aja, jadi tidak perlu tanah yang banyak. Sebenarnya ini memang sengaja saya tanam di polybag ini. Salah satu fungsi atau keinginan saya itu memang untuk mempercantik halaman rumah aja sih. Tapi nggak tahunya ini ternyata memiliki bunga, dan bahkan ini udah mau jadi calon buah ya. Ini udah ada bakal buahnya atau biji. Bakal buah aja ya, kita sebut dengan sebutan bakal buah karena udah membentuk ya. Ini lumayan banyak. Jadi ini teman-teman, jeruk umur 2 tahunan ya, kurang lebihnya lah. Mungkin teman-teman mempunyai atau pernah punya bibit buah tapi umur 2 tahun belum ada tanda-tanda berbunga atau berbuah. Jadi yang perlu kita ketahui teman-teman, kalau kita membeli bibit buah-buahan atau bibit tanaman seperti yang ada di hadapan kita gini, saran saya, atau ini sebenarnya bukan cuma saran tapi keharusan, jadi teman-teman harus bertanya kepada penjualnya. Misalnya ya kayak ini bibit jeruk, jadi kita harus tanya dengan dia. Pertama, jeruk ini jenis apa? Jadi kalau di hadapan kita ini jeruknya jenis madu siam. Jenis madu siam ya teman-teman. Ini sengaja saya tanam satu pot ini 2, karena waktu itu pas saya nanemin di polybag ini, karena di kondisi rumah saya ini seperti ini teman, jadi banyak rawa, jadi cari tanah itu susah. Dan rumah pun juga di komplek ya, jadi susah cari tanah. Jadi pas saya nanam terus medianya kurang, jadi ya mau ndak mau jadi satu polybag ini saya isi 2 pohon. Tapi ya tetap aja ya, walaupun ini kita lihat ndak subur, karena 2 tahun juga batangnya masih segede itu gitu, makanya saya bilang ndak subur. Tapi juga suatu alasan saya juga kenapa ndak saya buat subur, karena ini memang cuma di pot dan di depan rumah. Dan bahkan saya tuh lebih suka tanaman tuh malah saya kerdilin teman-teman. Jadi contoh ini sebelah ini jeruk nih juga habis saya potongin terus, hampir tiap bulan saya potongin karena dia emang supaya pendek, karena ditanam juga di pot ya. Itu juga jeruk, itu juga udah belajar buah. Kembali lagi yang ini, jeruk ini saya dapat dari Kabupaten Sambas ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Sambas itu produk unggulan di bidang pertaniannya yaitu jeruk. Dia udah
menyeluruh Indonesia itu mengenal yang namanya jeruk sambas, walaupun sedikit yang mengenal nama jeruk sambas, lebih dikenal dengan jeruk Pontianak ya. Tapi aslinya itu, atau sebenarnya saya kasih tahu teman-teman bahwa jeruk Pontianak itu aslinya atau kebunnya itu berada di Sambas. Jadi kalau orang bilang jeruk Pontianak itu berarti asalnya dari Sambas. Dan teman-teman, jeruk ini seperti yang saya bilang tadi, kalau beli itu kita tahu asalnya dari mana, jenisnya jeruk apa, dan ini hasil dari bibit apa, misalnya penanganannya itu kan seperti kita ketahui bahwa proses bibit itu ada beberapa, yaitu misalnya dia dari okulasi itu ada juga jenisnya teman-teman, misalnya tempel mata atau sambung pucuk atau gimana gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu jelasnya. Atau misalnya harus dari cangkokan atau apa, itu kita harus bertanya kepada pembeli, penjualnya, atau dari orang yang bawa bibit ke kita, itu harus kita tanya jelas-jelas. Bahkan kalau perlu di situ kita harus tanya di mana sertifikatnya. Biasa kalau bibit unggul teman-teman di pangkal pohonnya ini, tapi polybag kecil ya, bukan polybag gede. Karena kalau udah biasa dari penangkar bibit itu biasanya polybag kecil, terus di pohonnya sini itu ada gantungan kertas mungkin kurang lebih 2 jari saya gini, itu warna-warni. Kalau yang biasa ada warna putih, ada warna biru, ada warna kuning gitu teman. Tapi yang biasa beredar di pasaran itu warna biru. Biru itu udah lumayan bagus. Itu kita anggap 80% itu bibit bagus. Jadi dia kalau kita beli itu dijamin dalam hitungan 2-3 tahun itu pasti sudah mulai berproduksi atau berbuah. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, tapi bukan ngajarin ya, karena saya yakin juga udah banyak teman-teman yang tahu. Tapi untuk yang belum tahu, jadi kalau mau beli bibit buah, bibit pokoknya apa aja, itu bisa kita cek dari riwayatnya. Jadi yang jual tuh harus mampu menjelaskan kepada kita tentang latar belakang bibit itu, gitu teman-teman. Jadi biar kita tidak merasa tertipu nanti teman-teman. Kadang banyak kasus di daerah-daerah itu, saya katanya ceritanya ini cerita orang-orang yang datang ke saya, bilang saya nanam bibit unggul katanya, tapi udah 7 tahun, bahkan dah ada yang 10 tahun. Itu jangankan buah, berbunga aja belum. Nah, berarti itu bisa dikatakan bibit yang tidak bagus teman-teman, atau yang nggak unggul, karena mungkin prosesnya itu agak kurang tepat. Karena misalnya kalau kita melakukan budi atau perkembangbiakan untuk sebuah bibit, atau mau budidaya dengan bibit membuat sendiri, mungkin ini juga teman-teman perlu ketahui. Kalau teman-teman bisa mencangkok, bisa sambung pucuk, bisa okulasi tempel mata, atau pokoknya bisa buat bibit buah-buahan sendiri. Saya kasih rahasianya, yaitu rahasianya tuh teman-teman, kalau teman-teman mau melakukan mencangkok ya, mencangkok itu teman-teman harus mencari batang induk atau batang buah yang akan teman-teman cangkok. Itu dia harus kondisinya itu benar-benar sehat, subur. Dan yang paling penting lagi teman-teman, buah itu atau pohon itu harus sudah berproduksi minimal 3 kali.
Jadi misalnya musim ini berbuah, musim berikutnya berbuah, musim berikutnya berbuah, itu minimal sampai 3 musim dia tetap berbuah dan berbuah normal, dan bisa juga lebih, misalnya 4, 5 atau 6 kali. Jadi pokoknya minimal dia sudah berbuah atau berproduksi 3 kali, itu baru bisa kita ambil untuk dilakukan pencangkokan atau pembibitan yang lain. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu sedikit sharing di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kepada teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi ketika kita ingin membeli bibit-bibit, khususnya di bibit buah-buahan, biar teman-teman di umur 2 tahun bisa menikmatin bunga-bunga buah yang teman-teman tanam. Oke, jangan lupa dukungan dan supportnya untuk channel saya ini supaya terus berkembang dan terus dapat berbagi kepada teman-teman tentang seputaran ilmu pertanian. Oke, selamat siang, Tuhan memberkati, sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya.